Info penting, Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua subscriber Manghua Universe, baik yang belum maupun yang sudah menjadi pelanggan. Berkat dukungan kalian semua, channel ini bisa terus berkembang hingga sejauh ini. Kabar baik, mulai Minggu 1 Juni 2025. Karena ada beberapa request untuk upload 3 kali sehari. Dan setelah dipikirkan beberapa hari terakhir, Mimin sekarang menyediakan sistem berdasarkan level keanggotaan. Silakan cek di link yang ada di deskripsi. Level 1. Upload seperti biasa. 2 kali sehari dan beda beberapa episode dengan yang regular. Level 2. Upload 2 video. Khusus hari Sabtu dan Minggu upload 3 video plus bebas iklan. Level 3. Upload 3 kali setiap hari. Khusus hari Sabtu dan Minggu 2. Video plus 1 video durasi 80 menit. Level Max. Khusus untuk subscriber yang ingin berbagi lebih. Semua keuntungan level sebelumnya tetap bisa diakses. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Kita lanjut ke ceritanya. Tempat di Menara Kastel. Di siang hari, cahaya di dalam rumah remang-remang, dan tradisi menyalakan lilin masih dipertahankan di kuil hingga saat ini. Bocah jahat itu sedang jongkok di lantai, tanpa alas kaki, dengan mata besarnya terbuka lebar, memperlihatkan lebih banyak bagian putih mata daripada bola matanya, sedang mempelajari sebuah buku dengan penuh kegembiraan. Itu adalah buku kuno yang ditulis dalam huruf Tionghoa tradisional versi linier. Tampak jelas tulisan Xin Shui tertera di sampulnya. Ia menggigit jarinya, matanya bergerak dari satu baris ke baris berikutnya. Luar biasa! Pada zaman kuno di negara Huaxu, ternyata ada mutan sekuat ini. Orang ini terlalu berbakat. Ternyata kekuatan super bisa dipahami dengan cara seperti ini. Menarik, sungguh menarik. Xin Shui memberinya inspirasi untuk menjadi lebih kuat dan membuatnya memahami bagaimana memperoleh kekuatan para mutan. Bagaimana cara menjadikan dirinya semakin kuat. Pada saat itu, di sudut kuil, ruang angkasa tiba-tiba terdistorsi secara aneh. 3 sosok berjubah hitam muncul di sana. Kalian kesini untuk apa? Tanya bocah jahat itu, sambil menoleh dan menatap 3 bayangan gelap itu dengan tenang. Salah satu bayangan berkata, musuh sedang datang, hati-hatilah. Bayangan lain berkata, Edo adalah fondasi kita, lindungi dengan baik. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Bayangan ketiga berkata, kami tidak bisa membantumu sekarang. Sepertinya orang itu telah menyadari keberadaan kami. Mendengar ini, ekspresi di wajah bocah jahat itu langsung berubah senang. Bagus sekali. Sudah lama aku tidak bertemu lawan yang layak. Ia menggigit jarinya yang ramping dengan kuat sampai terdengar suara krek. Seolah-olah ia hendak menggigit jari itu sampai putus dan menelannya. Kaos dari negara Huaxu, ya? Menarik. Saat ia berbicara, ia mengambil sebuah perangkat pintar dari tumpukan buku yang berantakan di sebelahnya dan membuka berkas di dalamnya. Sebuah proyeksi biru muncul di udara, dan wajah Zhang Yi langsung terlihat di hadapannya. Kaos, pengguna kemampuan yang berhubungan dengan ruang, dengan kode sandi pertahanan mutlak. Ia adalah mutan yang ahli dalam menggunakan pertahanan ruang untuk menahan serangan fisik. Ia juga memiliki kemampuan melarikan diri yang sangat kuat. Senyuman di bibir bocah jahat itu menjadi semakin lebar. Ahli bertahan dan melarikan diri? Hahaha, ini sangat menarik. Ia menoleh ke arah 3 sosok bayangan. Hei, ada cara untuk mencegahnya melarikan diri dari Edo? Salah satu bayangan berkata, itu tidak sulit. Cara menghadapi mutan ruang adalah dengan memblokir ruangnya. Bayangan kedua berkata, kami akan memerangkapnya di Edo. Lalu, kami akan memburunya. Bayangan ketiga berkata, ini adalah wilayah kekuasaanmu. Kau abadi. Waktumu sangat banyak, cekik dia semaumu. Bocah jahat itu mendongak dan berkata, baiklah, kita tinggal menunggu sang pemburu terpancing. Zhang Yi memimpin semua orang melintasi Kastel Edo dan tiba di gunung abadi yang sangat besar. Gunung yang menjulang tinggi itu adalah gunung berapi aktif, namun kini telah dilapisi warna putih murni karena suhu dingin yang ekstrim. Zhang Yi memandangi gunung dari kejauhan dan berkata kepada Deng Shentong serta yang lainnya di sekitarnya, mari kita mulai operasi. Deng Shentong, Liang Yue, dan yang lain mengangguk
lalu berlari ke arah yang berbeda tanpa ragu-ragu. Sebagai orang dengan kekuatan tempur tertinggi, Zhang Yi pasti akan menarik perhatian. Lawan begitu ia bertindak, jadi ia tidak bisa menyembunyikan keberadaannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, dialah penyerang utama dan akan menghadapi mutan terkuat di pengadilan iblis. Deng Shentong dan yang lainnya bertugas menyingkirkan para prajurit biasa dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu Gunung Abadi dan merebut objek target. Hanya Mu Yan, Yang Xin-Xin, dan Hua Hua yang tetap berada di sisi Zhang Yi. Setelah Liang Yue dan yang lainnya pergi, Zhang Yi berdiri beberapa kilometer dari Gunung Abadi dan mengangkat tangan kanannya ke arah gunung berapi aktif itu. Kemunculannya yang terang-terangan ini sudah cukup untuk menarik perhatian para makhluk aneh di pengadilan iblis. Puluhan makhluk aneh dari pengadilan iblis melintas dan menyerang. Siapa kau? Berani sekali datang ke sini. Ingin mati, ya? Zhang Yi bahkan tidak melirik mereka. Tubuh Hua Hua tiba-tiba membesar dan berubah menjadi monster raksasa sepanjang puluhan meter. Rambut hitam di seluruh tubuhnya berdiri dan berubah menjadi duri tajam yang seketika berubah menjadi hujan tajam dan menghujani para makhluk aneh dari pengadilan iblis. Para makhluk itu sama sekali tak sempat menghindar. Meskipun beberapa dari mereka dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk bertahan, semua itu tidak berarti dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang absolut. Begitu mereka terjatuh, mereka langsung tertusuk duri-duri Hua Hua. Kematian mereka sangat tragis. Di menara kastel, bocah jahat itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Dia datang. Hehe. Zhang Yi menggenggam tangan kanannya di udara, dan pada saat berikutnya, langit di atas Gunung Abadi berubah gelap. Sebuah pusaran hitam perlahan muncul, lalu membesar dengan kecepatan yang mengerikan, dan akhirnya membentuk lubang hitam raksasa yang hampir menutupi Gunung Abadi. Turunlah, bintang-bintang kegelapan. Kekuatan kehampaan muncul dari lubang hitam, berubah menjadi bintang-bintang gelap yang bersinar, lalu jatuh langsung ke bawah. Di dalam menara kastel, ketiga pejabat tinggi menampilkan ekspresi serius ketika melihat pemandangan ini. Kekuatan menakutkan seperti ini. Seberapa kuat sebenarnya orang itu? Gumam Narumi Souji. Apa yang kalian cemaskan? Senyum tipis muncul di wajah bocah jahat itu. Apakah dia bisa melihatku atau tidak? Itu tergantung pada apakah dia bisa melewati tahap sebelumnya. Ia mengangkat jari rampingnya dan menunjuk ke aula gerbang menara kastel di kaki gunung. Bintang-bintang kegelapan jatuh ke Gunung Abadi, dan segera para mutan di gunung itu berusaha sekuat tenaga untuk menahan invasi kekuatan ini. Berbagai penghalang mulai muncul, bahkan para mutan bertahan bekerja sama, menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang raksasa. Namun, saat bintang-bintang gelap itu jatuh, semuanya lenyap. Sejumlah besar mutan dari pengadilan iblis lenyap tanpa sempat berteriak. Tepat saat kekuatan kehampaan hampir menelan menara kastel, sebuah sosok berjubah hitam muncul di atas istana. Ia mengangkat kedua tangannya di udara, dan cahaya hitam terdistorsi melintas, lalu muncul sebuah cermin perunggu berwarna hitam legam. Cahaya dari cermin menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya, melindungi area sekitar menara kastel. Tanpa diketahui Zhang Yi, sebuah penghalang tak kasat mata bangkit dari wilayah timur kastel Edo, bekas lokasi kuil Sensoji, perlahan menutupi langit Edo. Zhang Yi melihat ke arah binatang raksasa di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Hua Hua, paksa mereka untuk muncul." Hua Hua menatap ke Gunung Abadi di kejauhan, membuka mulut berdarahnya, dan energi merah darah yang mengerikan mulai terkondensasi. Boom! Sebuah pancaran cahaya kekuatan supernatural yang sangat besar melesat seketika, langsung menuju ke arah kastel di atas Gunung Abadi. Serangan Hua Hua sangat mengerikan. Kini indeks kemampuan menyeluruhnya mencapai 13.000 poin. Ia bisa menghancurkan puncak sebuah gunung dengan satu pukulan. Namun, sebelum kekuatan itu mencapai menara kastil, sebuah penghalang bengkok tiba-tiba muncul di depannya, menahan seluruh kekuatan Hua Hua. Kabut samar mulai menyebar dari Gunung Abadi, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi buram dan tak terlihat. Dalam kabut itu, sebuah istana raksasa muncul dengan tenang,
menghalangi Zhang Yi dan Hua Hua. Dibandingkan dengan menara kastil di Gunung Dewa, istana ini lebih tua dan lebih besar, namun dipenuhi aura suram dan mistis. Zhang Yi sudah membuka penghalang segala sesuatu, dan kemampuan prediksi dari melacak segala sesuatu selalu aktif untuk mencegah kecelakaan. Namun tak lama kemudian, asap abu-abu melewati mereka dan menyebar ke seluruh kastil Edo. Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap ke atas. Langit Edo dengan cepat tertutup asap dan menjadi gelap gulita. Mungkinkah? Zhang Yi berbalik dan menatap kastil Edo. Saat itu, kastil Edo hening dan sosok-sosok besar menyerupai hantu muncul dalam kabut, yang disebut pawai malam 100. Setan memang sesuatu yang dibuat secara artifisial. Bahkan kondisi malam gelap seperti ini pun bisa dibuat. Zhang Yi tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Mereka sengaja memilih menyerang di siang hari, tapi tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Namun, hal-hal seperti itu kini tak lagi penting. Karena mereka telah memutuskan untuk berperang, mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Raungan para setan di belakangnya semakin keras, dan roh-roh jahat mulai menyerang Gunung Abadi. Zhang Yi berkata kepada Hua Hua, "Hua Hua, tahan mereka!" Dia sudah melihat kekuatan roh-roh jahat itu. Yang paling merepotkan adalah mereka tidak bisa dibunuh, namun kekuatan mereka tidak terlalu besar. Dengan kekuatan Hua Hua, menahannya beberapa saat bukan masalah. Hua Hua berbalik tanpa berkata sepatah kata pun dan membuka mulutnya, melontarkan sinar partikel energi tinggi ke arah roh-roh jahat yang menyerang dalam kabut hantu. Sinar itu menyapu seperti pisau bedah, membelah banyak setan menjadi 2 bagian. Tanah terbelah, membentuk batas yang tak terlewati. Zhang Yi memandang istana kuno yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengangkat tangan untuk menggunakan kemampuannya. Pembersihan wilayah dewa. Tekanan mengerikan langsung ditekan ke arah istana kuno, tapi tak terjadi ledakan atau jalan terbuka seperti yang diharapkan. Istana itu tampaknya dilindungi oleh kekuatan tak terlihat, sehingga sulit melukai fondasinya. Jika kau tidak menghormati para dewa, kau tidak akan lolos. Sebuah suara hantu terdengar dari depan. Zhang Yi menatap ke atas dan melihat seseorang mengenakan jubah hitam berdiri di atas istana. Dewa! Hah! Zhang Yi tersenyum sinis. Di tempat seperti neon, bahkan hantu kecil yang mengurus toilet pun bisa menyebut dirinya dewa. Dewa kalian terlalu murah. Pedang di pohon di tangan kanannya mengkristal membentuk menghadapi target yang kekuatannya belum pasti. Dia berencana menghancurkannya dengan cara sederhana dan brutal. Pedang besar itu ditancapkan langsung ke tanah. Saat berikutnya, hutan raksasa yang terdiri dari sulur-sulur setebal 5 atau 6 meter tiba-tiba muncul dari tanah, lalu menyebar cepat ke segala arah, menelan kuil kuno di depannya. Luas hutan itu berkembang dengan kecepatan yang bisa dilihat mata, memberi kesan jika momentum ini tidak segera dihentikan, seluruh Gunung Abadi akan tenggelam. Ketika kuil hampir seluruhnya tertelan, pintu gelap kuno perlahan terbuka dengan suara berderit. Kabut ungu menyebar dari balik pintu, dan sepasang tangan besar mengenakan sarung tangan hitam membuka pintu dan keluar dari kuil. Tubuh raksasa itu jauh lebih tinggi dari gerbang kuil, lebih dari 30 meter. Itu adalah hantu raksasa tanpa kepala, mengenakan baju zirah pelat hitam dan merah dari zaman negara berperang neon. Meskipun tanpa kepala, ia tetap memakai helm iblis. Hanya ada bola asap hitam di tempat kepala seharusnya, dan 2 bola cahaya merah berkedip aneh. Iblis, Taira no Masakado. Menghadapi hutan raksasa yang menelannya, Taira Masakado menarik pedang samurai besar dan mengayunkannya dengan ganas ke depan. Dengan satu ayunan, hutan purba yang tumbuh dari pedang di pohon itu hancur total. Saat hantu tanpa kepala itu muncul, Zhang Yi menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Serangkaian gerbang tori merah membentang ke arah Zhang Yi, membentuk koridor tak berujung dalam sekejap. Ruang di sekelilingnya menjadi kosong, menyisakan kegelapan tanpa batas. Menarik, ia bisa menarikku ke tempat aneh seperti ini. Apakah ini kemampuan lain dari sistem aturan? Atau medan khusus yang diciptakan? Sebuah ilusi. Pedang di pohon di tangan kanan Zhang Yi mengkristal membentuk pedang panjang
Dengan segala sesuatu di alam semesta melindungi tubuhnya, dan segala sesuatu mengunci dan mengikuti Taira no Masakado di depannya. Dia mengeluarkan pistol burung hantu putih dengan tangan kiri dan menembakkan peluru perak suci ke pinggang Men. Tembak! Dengan berkah kekuatan ruang, peluru perak suci itu sangat cepat dan mencapai Taira Masakado dalam sekejap. Namun pedang Taira Masakado lebih cepat dan ia berhasil menangkis peluru itu dengan satu ayunan. Kekuatan nuklir dalam peluru perak suci meledak di kejauhan, memicu badai mengerikan. Melihat itu, Zhang Yi menarik pelatuk lagi dan menembakkan 3 peluru berturut-turut ke tubuh Ping Jiangmen. Ping Jiangmen memegang pisau dengan kedua tangan, tiba-tiba menundukkan badan dan melaju cepat ke arah Zhang Yi. Ia menebas 3 peluru yang mengarah padanya dengan punggung tangan. Namun saat bilahnya hampir mengenai peluru, ketiga peluru itu tiba-tiba menghilang di udara. Saat muncul kembali, peluru-peluru itu melewati pedang Taira Masakado dan langsung menuju dadanya. Selama kau bisa memprediksi tindakan lawan saat peluru melesat, kau bisa menggunakan pintu dimensi untuk mengubah lintasan peluru. Ini disebut pertarungan pistol. Teknik senjata jarak pendek sampai menengah yang sangat praktis. Reinkarnasi takdir. 3 peluru itu mengenai tubuh Taira Masakado. Zat khusus yang bisa menembus sihir, ditambah kekuatan nuklir, langsung menghasilkan ledakan mengerikan. Bahkan, dewa hantu kuno yang mengenakan zirah berat itu terdorong mundur 5 atau 6 langkah oleh ledakan. Tidak tembus? Menarik. Kupikir hanya ada satu makhluk level Epsilon di Gunung Abadi. Tapi apakah pria ini juga anggota pawai malam 100 setan? Zhang Yi tanpa ragu mengaktifkan kemampuan instan terkuatnya. Di matanya, cahaya putih tampak berlekuk. Bahkan ruang di sekitarnya berubah aneh. Kekuatan tak terlihat memutar seluruh ruang, termasuk Ping Jiangmen, dan memadatkannya menjadi bola. Wilayah ilahi. Disucikan, zirah di tubuh Taira Masakado pecah dengan suara krek, memperlihatkan kerangka mayat yang terbakar, api hitam di dalamnya. Ini adalah hantu purba mayat hidup, kini hanya tersisa kerangka raksasa. Kekuatan dahsyat itu memutar tubuhnya sampai hampir menghancurkannya. Zhang Yi hari ini bukan lagi mutan yang hanya jago bertahan. Setelah mencapai level kereta hitam, kemampuan serangnya meningkat pesat. Bahkan roh kuno dan dewa-dewa yang dihidupkan kembali sebelumnya pun hampir tidak mampu menahan serangan dahsyatnya. Di atas kuil, tampak kilatan takjub di mata bayangan hitam yang merencanakan segalanya. Orang ini ternyata sudah mencapai tingkat seperti ini. Sepertinya informasi dari pengadilan iblis salah. Ia segera menyadarinya, tapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Burung hantu putih di tangan kiri Zhang Yi menembakkan peluru bertubi-tubi bak hujan. Secepat apapun pedang Taira Masakado, ia tidak dapat membelokkan saat mengayunkan pedang untuk menangkis peluru yang sudah berubah arah itu. Boom! Boom! Ledakan berturut-turut terdengar mengenai tubuhnya. Dan yang terjadi berikutnya adalah pemurnian kedua dari alam dewa. Kerangka tubuhnya langsung berantakan dan berserakan di tanah. Namun Zhang Yi sama sekali tidak berani lengah, karena menurut pengalamannya, jenis hantu seperti ini akan hidup kembali. Sesuai dugaan, tidak lama kemudian, tumpukan kerangka di tanah mulai bergerak. Zhang Yi hanya mengangkat matanya, memandang kuil besar di depannya, dan bayangan hitam di atas kuil itu. Keberadaan kebangkitan tak terbatas pasti ada sumbernya. Apakah orang ini? Atau Zhang Yi menyimpan pedang di pohon dan mengubahnya kembali menjadi gelang yang dia kenakan di pergelangan tangannya. Lalu dia mengeluarkan 2 burung hantu putih. Sebuah kekuatan kekosongan yang menakutkan muncul di belakangnya dan pusaran gelap yang sangat besar berputar semakin besar, akhirnya menggantung di belakangnya seperti matahari hitam raksasa. Energi kekosongan yang kuat mengalir ke tubuhnya, seperti gelombang pasang hitam, mengalir menyusuri lengannya dan memasuki 2 pistolnya. Pistol berwarna perak keabu-abuan, berubah menjadi hitam pekat, dan cahaya redup itu membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hati saat menatapnya. Ketika energi kekosongan yang terkumpul mencapai titik kritis, kedua pistol itu menyatu dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Halberd penghancur. Pelatuk di tangan mereka ditarik bersamaan,
dan sebilah halberd hitam raksasa melesat keluar dari moncong pistol, menuju langsung ke kuil kuno di depan. Dengan serangan ini, bahkan ekspresi bayangan gelap di atas kuil berubah. Kemanusiaan, apakah mereka telah berevolusi sejauh ini? Ini benar-benar mahakarya generasi ke-6. Boom! Dalam sekejap, tombak perang kekosongan gelap menghantam kuil itu. Kegelapan menyelimuti seluruh ruang, menyebabkan retakan pada lingkungan buatan manusia tersebut. Tubuh bayangan hitam mulai menjadi ilusi. Belum saatnya. Aku tidak bisa muncul. Ku biar kau sekali ini sombong. Bayangan hitam berputar di kekosongan, lalu menghilang di tempat. Saat berikutnya, mayat Tairano Masakado dan seluruh kuil kuno langsung ditelan oleh halberd hitam itu. Krek! Ruang di sekitarnya seperti cermin. Retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, lalu meledak dengan dentuman keras. Semua pemandangan menghilang, dan yang dilihat Zhang Yi tetap gunung abadi, yang berdiri tegak di depannya. Dan di semua sisi, pertempuran telah dimulai. Bintang jatuh membuat gunung undead berlubang-lubang, dan mutan dari pengadilan iblis menyerbu dari segala arah sambil mengaum. Di belakangnya, iblis dan monster yang berparade di malam hari diblokir dengan tegas oleh tubuh besar Hua-Hua, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengganggu Zhang Yi. Meski makhluk-makhluk ini tidak mengancam Zhang Yi, mereka sangat merepotkan, terutama Raja Hantu berkepala 3. Jika ia menyerang pada saat kritis duel dengan Zhang Yi, bisa saja menimbulkan krisis bagi Zhang Yi. Zhang Yi menatap puncak gunung abadi, tempat menara kastil berdiri. Sebuah tangga batu biru panjang menghubungkan kaki gunung ke puncak, dengan gerbang torii di kedua sisi tangga. Saat itu, Zhang Yi merasakan tatapan jahat menatapnya dari puncak gunung. Ia tahu siapa yang akan ditemuinya. Mutan terkuat di Neon saat ini, penguasa pengadilan iblis. Evil Boy, kau datang tepat waktu. Mari kujajal sejauh mana Neon yang telah kuberikan pelajaran, kini sebagai mutan terkuat. Evil Boy berdiri di depan gerbang menara kastil, diikuti oleh 3 kader utama, Bintang Api Neraka, Narumi Soji, dan Maeda Yuichiro. Di matanya, hanya ada Zhang Yi di kaki gunung. Meski tidak bisa dilihat dengan mata, keduanya sudah bisa merasakan aura satu sama lain. Ujung bibirnya tersenyum bengis, lalu berkata kepada ketiga orang itu, beberapa serangga mengambil kesempatan untuk menyelinap, pergi bunuh mereka. Dia menunjuk ke bawah gunung dan berkata, adapun jenderal musuh, serahkan padaku. Ketiganya serentak menjawab, ya. Gunung abadi adalah wilayah mereka, dan setiap invasi pasti sudah dideteksi oleh pengintai mereka sejak lama. Ketiga pria itu segera mengunci target masing-masing dan memimpin pasukan berburu. Evil Boy sedikit menekuk lutut, dan pada detik berikutnya, dia meluncur keluar seperti peluru meriam dan jatuh berat ke bawah gunung. Target ditemukan. Terkunci. Sistem cerdas armor Qianlong memberitahu Zhang Yi, dan kamera langit langsung memperbesar, memungkinkan dia melihat bocah kurus yang bahkan tidak memakai perlindungan di tubuhnya. Dia tidak terlalu tua, tapi kegilaan di wajahnya menunjukkan kegilaan ekstrem. Dahulu, orang seperti itu mungkin hanya bisa ditemui di rumah sakit jiwa. Target jatuh dari langit? Zhang Yi berpikir sebentar, lalu mengeluarkan senapan sniper berat Leili. Setelah transformasi yang Xingxin, senapan ini pantas disebut sebagai senapan sniper berat terbaik di dunia. Tenaganya cukup untuk dengan mudah menghancurkan tank Tiger tanpa kekuatan supranatural. Dan di tangan Zhang Yi, kekuatannya begitu menakutkan, sehingga membuat lawan seperti Gao Changkong dan Lancelot ketakutan. Zhang Yi mengangkat senapan sniper berat di tangannya, dan mengarahkan pada Evil Boy yang jatuh dari langit. Energi kekosongan yang kuat terkumpul di ruang penyimpanan energi. Saat bar energi penuh, sebuah peluru ditembakkan ke tubuh Evil Boy dengan dentuman menggelegar. Sekejap, peluru yang membawa kekuatan mengerikan itu menghantam Evil Boy. Namun, adegan Evil Boy yang tubuhnya hancur berkeping-keping tidak terjadi. Zhang Yi melihat pemandangan mengejutkan lewat bidikan dekat dari sistem cerdas. Peluru besar itu ternyata digigit oleh Evil Boy dengan giginya. Asap hijau keluar dari mulutnya, matanya penuh kegilaan, dan senyum di sudut bibirnya tampak mengejek serangan Zhang Yi yang sia-sia. Mata Zhang Yi menjadi lebih serius,
Bahkan Lancelot pun tidak berani menembak langsung. Namun Evil Boy yang sangat jahat di depannya justru bisa langsung menggigit peluru dengan giginya. Pertahanan mengerikan seperti ini bisa dibilang satu-satunya yang pernah Zhang Yi lihat sepanjang hidupnya. Mutan tipe penguat? Zhang Yi sangat sedikit tahu tentang Evil Boy, karena pria ini baru sebentar berada di Jepang dan tidak punya catatan perang luar negeri. Tentu saja, Evil Boy juga tidak banyak tahu tentang Zhang Yi. Oleh karena itu, di tahap awal konfrontasi, hal terpenting bagi kedua belah pihak adalah memperoleh intelijen satu sama lain. Zhang Yi tidak berhenti meskipun serangannya gagal. Perlu untuk memastikan apakah kemampuan bertahan lawan itu bersifat sekali pakai atau merupakan kemampuan atribut dasar. Jadi Zhang Yi terus menekan pelatuh, menembakkan peluru demi peluru ke arah anak jahat itu. Peluru-peluru yang seharusnya dengan mudah menghancurkan kapal perang itu, semuanya berhasil ditangkap oleh anak jahat. Dan tanpa terkecuali, dia menggunakan giginya. Tubuh anak jahat itu jatuh dengan cepat, dan jarak antara dia dengan Zhang Yi hanya sekitar 200 meter. Tubuhnya berwarna merah aneh, seolah-olah sedang direbus dalam air mendidih, dan udara panas menyembur keluar dari mulutnya. Kegilaan dalam matanya semakin menjadi-jadi. Dia jatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu ke arah Zhang Yi tanpa melambat sama sekali. Zhang Yi mengerutkan alis, tetapi tidak menghindar atau mengelak karena sama sekali tidak perlu menghindar. Pertahanan terkuatnya selalu ada pada dimensi alternatifnya, Shen Luo Wan Xian. 3.000 pintu dimensi disusun ulang dan digabungkan membentuk puluhan penghalang dimensi di depannya. Begitu anak jahat jatuh ke pintu dimensi itu, dia akan langsung terperangkap. Zhang Yi ingin melihat apa sebenarnya kemampuan pria ini. Anak jahat itu tidak melambat. Kecepatan jatuh bebasnya sangat cepat. Saat pintu terbuka, dia tampak menyadari apa yang muncul di depannya. Namun dia sama sekali tidak berubah dan jatuh langsung ke dimensi lain. Oke? Zhang Yi sedikit terkejut dan segera menutup pintu-pintu dimensi itu, ingin menjebak anak jahat di dalamnya. Namun, setelah pintu tertutup, hanya dalam waktu 2 detik, energi mengerikan meledak dari tempat pintu itu. Kekuatan ledakan itu sangat besar, sampai-sampai Zhang Yi sedikit terkejut. Kekuatan energi ini tidak kalah dengan milikku. Bagaimana bisa ada mutan level ini di Jepang sekarang? Zhang Yi mengira Neon pasti memiliki Ipsilon yang kuat. Namun menurut pemahamannya, dibutuhkan satu wilayah besar di negara Huaxul untuk melatih seseorang dengan indeks kemampuan sekitar 20.000 poin. Tanah Neon memiliki sumber daya kurang dari separuh wilayah besar, dan Angkatan Laut Columbia sedang menjarah sumber daya tersebut. Mutan baru yang muncul tidak boleh terlalu kuat. Namun satu serangan anak jahat itu membuatnya sadar bahwa mungkin ada kesalahan dalam tebakannya. Ledakan mengerikan itu langsung menghancurkan salah satu pintu dimensi Zhang Yi. Anak jahat yang sangat jahat itu muncul dari kehampaan dan melompat mundur seperti monyet. Setelah tubuhnya yang kurus itu berdiri tegak di tanah, dia memberikan senyuman buas kepada Zhang Yi. Penguasa pengadilan iblis dengan kode nama Shuten Doji memiliki karakteristik luar biasa. Indeks kemampuan tidak diketahui. Sepertinya tidak ada cara untuk membunuhnya secara instan. Zhang Yi memutar pergelangan tangannya dan berkata pelan. Ketika 2 Ipsilon itu langsung terlibat pertarungan, perang di sekitar Gunung Abadi resmi dimulai. Tidak ada yang bisa mengganggu pertarungan antara Zhang Yi dan anak jahat. Tetapi itu bukan berarti yang lain cuman sampah. Yuma Tingyiren yang mampu tinggal di Edo adalah elit dari para elit. Perintah yang mereka terima adalah menjaga istana penjaga langit dan mencegah orang lain menyerbu saat anak jahat sedang bertarung. Deng Shentong dan Liang Yue memimpin semua orang menuju istana Tenso di puncak gunung. Di ujung hutan yang tertutup es berdiri istana yang menjulang tinggi. Namun sebelum sampai setengah jalan, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di hutan itu. Itu adalah suara kepingan salju yang jatuh. Telinga Liang Yue bergerak. Ada yang datang, mereka banyak. Itulah yang sudah diperkirakan. Deng Shentong memegang pedang Griffith di tangan kanannya dan berbicara dengan tenang. Zhang Yi dan Hua Hua telah menyelesaikan masalah terbesar bagi mereka, yaitu anak jahat dan parade malam 100 iblis.
Mereka harus melanjutkan perjalanan sendiri. Paman Yu melangkah di salju tebal. Dengan tubuhnya yang berat, sebenarnya sangat sulit untuk maju di tempat seperti itu. Namun, selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah malas berlatih. Jadi dia cukup mahir menghadapi lingkungan yang rumit. Dia melirik ke sekitar, dan dalam kegelapan, samar-samar dia melihat segerombolan serigala mendekat. Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Karena kita sudah ketahuan, tidak perlu lagi sembunyi." Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola tenaga supranatural cepat terkondensasi di telapak tangannya, menjadi bola cahaya kecil yang terang. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan bola cahaya itu terbang ke langit. Akhirnya, bola itu membesar dengan cepat, menggantung di udara, dan berubah menjadi bulan yang terang. Sinar bulan yang terang menerangi gunung abadi. Melihat ke sekeliling, mereka melihat area sekitar dipenuhi orang-orang aneh dari pengadilan iblis. Mereka mengenakan jas hitam, pakaian tradisional dunia bawah neon, dan semua tampak membawa niat membunuh yang tidak tersembunyi di wajah mereka. Fatih Shu menghela napas panjang. Ada setidaknya 5 atau 600 orang. Sedangkan kita, dia menghitung dengan jari, paling banyak kurang dari 10 orang. Paman Yu tersenyum dan menoleh bertanya, "Ada apa, Fatih Shu? Kamu takut lagi?" "Untung saja tidak." Fatih Shu menyipitkan mata pada Paman Yu dan berkata, "Hal-hal seperti ini akan membaik setelah terbiasa." Dia bergumam pelan, "Aku harus belajar bertarung juga. Aku tidak bisa selalu bergantung pada bos." Baru setelah merasakan sakit kehilangan orang lain, seseorang perlahan belajar menjadi kuat. Lain kali, Fatsu berharap dia bisa melindungi orang lain. Paman Yu mengangguk puas. Itulah sikap yang benar. Zeng, naga di tangan Liang Yue, muncul setengah inci dan mengeluarkan suara dengungan peringatan. Dia menengadah dan berkata, "Ada orang kuat yang datang." Tidak hanya dia, Bai Li Changqing, Wudi, dan lainnya juga menatap dengan serius ke depan. Di bawah menara kastil, 2 kader dari pengawal iblis muncul. Samurai berpakaian jas dan membawa pedang, Souji Narumi, dan Uichiro Maeda yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan poni yang rapi. Ini benar-benar merepotkan. Maeda Yuichiro mengerutkan dahi dan menatap Deng Shentong dan lainnya. "Setelah beberapa hari damai, kita harus bertarung lagi." Minghai berkata dengan malas, "Perdamaian perlu dilindungi dengan pedang. Jadi, mari bertarung." Minghai Zongji melambaikan tangan dengan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. "Bunuh!" Orang-orang aneh dari pengadilan iblis tidak membuang waktu. Banyak dari mereka segera mengeluarkan senapan mesin dari sakunya dan menembaki Deng Shentong dan lainnya. Negara Huaxu memiliki peluru asal dan peluru perak suci, amunisi untuk melawan mutan, serta senjata khusus. Tentu saja, barang semacam itu juga tidak kurang di luar negeri. Jika harus membunuh sesama manusia, kemampuan manusia berkembang dengan sangat cepat. Biarkan perang dimulai. Bai Chunyu merapatkan kedua tangannya. Tenaga supranaturalnya melonjak dengan cepat, dan rambutnya yang acak-acakan menari-nari. Fatih Shu juga tanpa ragu mengaktifkan kemampuannya, badai salju. Rencana pertempuran telah disusun sejak awal. Saat berikutnya, badai besar muncul dengan mereka sebagai pusatnya, menerjang ke sekeliling dengan angin salju yang ganas. Di dunia yang membeku, makhluk asing yang berhubungan dengan es dan salju adalah pilihan surga. Karena terdapat lingkungan geografis yang memungkinkan mereka dengan mudah menunjukkan kemampuan kapan saja dan di mana saja. Badai dahsyat mengamuk di sekeliling, seketika mengacaukan formasi makhluk asing di pengadilan iblis. Tangkap pencuri dulu dan tahan rajanya dulu. Energi spiritual biru mulai berputar di sekitar Liang Yue, dan sekarang saat dia mendekati wilayah Ipsilon, kekuatannya semakin bertambah. Dalam sekejap, dia berlari ke tempat yang lebih tinggi dan langsung menuju Narumi Souji dan Maeda Yuichiro. "Tinggalkan aku satu lawan." Deng Shentong juga tidak mau kalah. Kini dia dan Liang Yue adalah 2 kekuatan terkuat dalam tim, jadi sudah sepantasnya mereka menghadapi 2 petinggi lawan itu. Hampir tanpa sadar, Liang Yue memilih targetnya adalah pendekar pedang Minghai Souji yang memegang pedang samurai. Para ahli bela diri tingkat atas selalu tertarik satu sama lain
Dan keyakinan gila mereka terhadap seni bela diri bisa dipahami hanya dengan sekali pandang. Saat mata mereka bertemu, Shoji Narumi terpana sejenak, kemudian kegembiraan memenuhi matanya. Ada orang seperti ini di dunia? Sudut bibir Liang Yue sedikit tersenyum. Dia menekan Long Ming dengan tangan kanannya dan menghunus pedangnya. Sebelum pedang itu dihunus, Narumi Shoji sudah mundur terlebih dahulu. Dia berbisik, "Domain pedang tak terbatas." Detik berikutnya, pemandangan di sekitar berubah seketika. Bukan lagi gunung abadi yang tertutup salju tebal, melainkan menjadi medan perang kuno yang sunyi dan reyot. Bulan merah besar membentang di langit, menerangi seluruh medan perang dengan cahaya merah darah yang kacau. Banyak pedang tertancap di tanah, beberapa berlumuran darah, beberapa sudah patah, dan beberapa masih tajam, menunggu pemiliknya muncul. Liang Yue mengerutkan alis dan menatap ke depan. Dia melihat Shoji Narumi berdiri di atas bukit, dengan pedang samurai di tangannya terhunus dan mengarah miring ke tanah. "Selamat datang di wilayahku." Setelah domain pedang tak terbatas dibuka, ada satu syarat yang harus dipenuhi jika kau ingin keluar dari sini. Pedang di tangannya menunjuk ke Liang Yue. "Satu orang akan mati. Bukankah ini luar biasa? Tak seorang pun akan mengganggu pertarungan mulia antara para pendekar." Sebuah senyum sinis muncul di wajah Liang Yue. "Tepat seperti yang kuinginkan." Energi biru mengalir keluar dari tulang dan anggota tubuhnya, membentuk lingkaran asap di sekelilingnya. Namun di mata Shoji Nagami, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. "Menarik, sangat menarik. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan pendekar asal Tiongkok." Kapten pasukan I Demonic Tei, Narumi Shoji, dengan kode nama Ibaraki Doji, adalah pengguna dengan kemampuan peningkatan. Indeks kemampuan mencapai 9.900 poin. Begitu dia selesai bicara, dia melesat ke arah Liang Yue seperti kilat. Sosoknya yang cepat menghempaskan angin kencang. Pedang-pedang di domain pedang itu ikut terangkat oleh angin dan dibawa menyerbu Liang Yue. Wajah Liang Yue tak menunjukkan suka atau duka. Dia mengayunkan pedangnya dan melibas ke depan. Badai pedang menerjang, dan di pusat badai itu adalah pedang terkenal Kiku Ichimonji Norimune, milik Shoji Narumi. Di sekeliling Ichimonji terdapat pedang-pedang tak terhitung jumlahnya. Liang Yue hanya membawa satu pedang, namun dia menghunusnya begitu cepat, hingga tampak seperti cahaya dan bayangan. Kiang Celang! Terdengar benturan pedang yang gila, Liang Yue menghancurkan banyak pedang hanya dengan satu ayunan. Namun, pedang Shoji Narumi juga sangat cepat. Bagi pendekar yang menjadi makhluk asing, prioritas utama adalah meningkatkan kebugaran fisik. Ini memungkinkan mereka menghunus pedang secepat mungkin. Dalam arti tertentu, mereka adalah makhluk paling berbahaya. Karena begitu mereka cukup dekat, mereka bisa membunuh makhluk dengan indeks kemampuan jauh lebih tinggi secara instan. Menusuk, memukul tubuh, dan mengayunkan pedang. Gerakan pedang Nagami Shoji sangat cepat, dan setelah kedua pedang bertemu, serangan tak pernah berhenti. Pedang Long Ming milik Liang Yue adalah pedang lurus tang dengan bilah tebal, memberinya keunggulan dalam benturan. Menghadapi Shoji Minghai, kecepatan serangan Liang Yue memang tidak secepat itu, tetapi pertahanannya tetap sempurna. Secepat apapun pedang Nagami Shoji, dia mampu menangkisnya tepat waktu. Dan dengan serangan balik, dia membalas dengan tebasan ke arah Shoji Nagami, hingga membuatnya keder. Tekanan pedang lurus lebih besar daripada pedang samurai. Kecepatan saja tidak cukup, yang terpenting adalah memberikan serangan mematikan. Dari segi kekuatan, Ming Haizongji jelas kalah dari kekuatan brutal Liang Yue. Pedang bertabrakan, setiap gerakan sangat berbahaya. Liang Yue perlahan menyesuaikan diri. Dengan serangan cepat Ming Haizongji, dan mulai menekan balik dengan serangan balasan. Zeng! Ming Haizongji berputar untuk menghindari serangan pedang panjang Liang Yue, dan medan perang di belakangnya langsung terbelah menjadi sebuah jurang sepanjang ribuan meter. Dia cepat-cepat menyimpan pedangnya, mengumpulkan tenaga, dan menunduk ke depan. Sekilas, Kikuchimonji berubah menjadi cahaya pedang terang dan meluncur ke leher Liang Yue. Kecepatan pedang ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan pedang Liang Yue terlalu besar untuk dia tahan, sehingga dia hanya bisa menunduk ke belakang dan menghindari pedang seperti jembatan besi.
Beberapa helai rambut terpotong oleh pedang samurai. Liang Yue berguling dan menebas ke bawah dengan pedang lurus. Setelah merasakan kekuatan Liang Yue sebelumnya, Ming Hai Shouji tak berani menghadapi serangan secara frontal. Dia berputar di udara dan menghindar. Saat mendarat, dia menarik pedang dari tanah dengan tangan kiri. Liang Yue menggenggam Long Ming, siap melawan. Kupikir Ming Hai Zongji akan berubah ke gaya serangan dua pedang. Tapi tak kusangka dia melaju cepat dengan dua pedang di tangan, bahkan mengambil satu pedang samurai demi satu sepanjang jalan, dan mengetukkan ujung pedang ke pedang lainnya, menyerang Liang Yue. Sekilas, banyak pedang samurai terbang ke udara. Liang Yue menggunakan telapak tangan belakang untuk menebas pedang samurai yang terbang ke arahnya. Detik berikutnya, Ming Hai Shouji mendekat dengan dua pedang di tangan. Aliran 1000 pedang. Dia berteriak dengan suara dalam dan benar-benar menggunakan pedang itu menyerang Liang Yue dari jarak dekat. Pedang samurai meluncur ke wajahnya dan dia menangkap pedang lain di udara dengan kecepatan luar biasa, memutar tubuh dan menggunakan tenaga untuk menebas ke bahu. Liang Yue. Melihat pedang samurai yang berterbangan, Liang Yue akhirnya menyadari fungsi domain pedang lawannya itu. Shouji Ming Hai di depannya benar-benar ahli senjata. Liang Yue dan Ming Hai Shouji yang terbawa ke ruang lain bertarung sengit. Namun, pertarungan antar pendekar adalah yang paling berbahaya, sekaligus yang paling sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Karena sistem peningkatan memiliki vitalitas paling kuat. Deng Shentong tak sempat memedulikan apa yang terjadi di sana, tetapi dia yakin makhluk asing terkuat di sekitar Zhang Yi tak akan mudah dikalahkan. Saat ini, dia sudah sampai di depan Maeda Yuichiro. Tak perlu banyak kata, Deng Shentong langsung membuka serangan mematikan. Dia mengukir pola pedang di udara, dan detik berikutnya, banyak cermin transparan mengelilingi Maeda Yuichiro sepenuhnya. Dia menghunus pedang dan menusuk. Maeda Yuichiro bereaksi refleks menghindar. Namun tiba-tiba, ada rasa sakit tajam di punggung bawahnya. Dia menoleh dengan terkejut dan melihat lubang berdarah mengalir. Kemampuan Deng Shentong, ukiran langit. Dari mana serangan ini datang? Aku bahkan tidak menyadarinya. Ekspresi Maeda Yuichiro menunjukkan kejutan sejenak. Namun segera, senyum dingin dan kejam muncul di sudut mulutnya. Sangat bagus, ini lebih menarik. Kau pantas melihat sisi lainku.